Tidak hanya satu atau dua perusahaan startup yang melakukan PHK massal, bahkan hingga saat ini jumlah dari startup PHK massal terus bertambah. Baru-baru ini banyak perusahaan startup yang menjadi sorotan karena diketahui melakukan pengurangan karyawan besar-besaran. Padahal biasanya perusahaan-perusahaan startup ini banyak dielu-elukan oleh para pekerja, sebab ada banyak sekali kelebihan yang ditawarkan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Tahukah sahabat pintar bahwa sudah ada banyak sekali startup yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya seperti Shopee, GoTo, JDID, Ruang Guru, Mamikos, Link Aja, Toko Kripto, dan masih banyak sekali yang lainnya. Fenomena ini tentu saja terjadi bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang mendasari adanya PHK massal di lingkup bisnis startup ini. Yuk sahabat pintar, kita cari tahu lebih lanjut mengenai PHK massal yang dilakukan oleh startup Indonesia berikut ini. Yang pertama yakni Shopee. Shopee menyebut bahwa PHK massal karyawannya harus dilakukan dengan berat hati. Shopee Indonesia pun memberikan alasan dan faktor yang membuat perusahaannya perlu melakukan PHK massal. Setelah melakukan penyesuaian lewat beberapa perubahan kebijakan bisnis, PHK massal karyawan dinilai adalah keputusan yang harus ditempuh oleh perusahaan. Adanya pengurangan karyawan Shopee dikatakan sebagai proses yang sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan. Padahal Shopee baru-baru aja mengklaim merekrut sampai 20.000 karyawan. Di mana saat itu mengaku telah merekrut 20.000 karyawan untuk sejumlah lini produknya mulai dari Shopee, ShopeePay, dan juga ShopeeFood. Shopee pun menyebut bahwa proses penerimaan karyawan baru tersebut turut terjadi di masa pandemi yang melanda tanah air. Beberapa sumber internal dan juga eksternal Shopee menyatakan bahwa jumlah karyawan yang di PHK sekitar 3% dari total karyawan. Jika benar jumlah total karyawan Shopee Indonesia mencapai 20.000, maka 3%-nya adalah 600 orang. Sebuah jumlah yang terbilang cukup besar ya sahabat pintar. Kompensasi apa ya yang karyawan Shopee Indonesia ini dapatkan setelah terkena PHK massal? Perusahaan akan memberikan kepada para karyawan yang terdampak dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditambah 1 bulan gaji. Para karyawan Shopee yang terkena PHK massal juga diakui masih bisa memakai fasilitas asuransi kesehatan perusahaan sampai dengan akhir tahun. Perusahaan kedua yang juga melakukan PHK massal yakni GoTo. Startup GoTo melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan pada sekitar bulan November tahun 2022. CEO GoTo mengungkapkan ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan staf di startup tersebut. Menurut CEO dari GoTo, faktor utama yang mendasari keputusan PHK 1.300 karyawan ini adalah tantangan ekonomi global yang memiliki dampak signifikan bagi para pelaku usaha. Manajemen GoTo juga sepakat untuk melakukan akselerasi bisnis agar menjadi perusahaan yang mandiri secara finansial. Hal tersebut berarti GoTo harus melakukan efisiensi pengeluaran dengan merampingkan karyawan perusahaan teknologi tersebut. Bahkan tim manajemen juga sepakat untuk mengembalikan sebagian gaji dalam mendukung langkah penghematan perusahaan. Fenomena PHK besar-besaran perusahaan teknologi sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya ada Amazon, Meta Facebook, Shopify, dan Netflix juga melakukan upaya penghematan serupa dengan PHK besar-besaran karyawannya. Fenomena perampingan atau PHK karyawan merupakan konsekuensi dari ancaman resesi global. Selain itu, perekrutan karyawan besar-besaran selama lockdown dan juga pandemi menjadi salah satu faktor utama. Beberapa hal pun menjadi penyebab pertimbangan dari keputusan yang sulit bagi GoTo dan tidak dapat dihindari, seperti tantangan makroekonomi global yang berubah. Keputusan GoTo terkait perampingan ini merupakan salah satu langkah adaptasi perusahaan untuk menghadapi tantangan ke depan serta menjadi bisnis yang mandiri secara finansial. Seluruh karyawan yang terkena dampak dari PHK ini juga akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
GoTo juga memberikan laptop yang selama ini digunakan karyawannya kepada karyawan tersebut untuk keperluan mendapat pekerjaan yang baru. Selain itu, ada juga layanan dukungan pencarian kerja dan juga konseling bagi karyawan yang terkena PHK sampai bulan Mei tahun 2023. Bahkan GoTo juga menambahkan 1 bulan gaji yang akan diberikan sebagai kompensasi dan dukungan finansial kepada karyawannya. Komitmen perusahaan kepada mitra pengemudi dan juga pedagang pun juga dipastikan akan tetap berjalan dengan baik. Startup yang ketiga yakni Ruang Guru. CEO Ruang Guru meminta maaf atas keputusan PT Ruang Raya Indonesia dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya. Menurutnya, kebijakan PHK tersebut adalah keputusan terberat yang harus diambil perusahaan di tengah gejolak kondisi ekonomi. Alasan Ruang Guru melakukan PHK massal karena perusahaan terimbas memburuknya ekonomi global. Indikator pelemahan ekonomi terlihat dari tingginya inflasi dan juga kenaikan suku bunga yang membuat iklim investasi dunia ambruk. Dan hal inilah yang berdampak luas kepada komunitas startup teknologi global termasuk Ruang Guru. Situasi tersebut terjadi saat Ruang Guru kadung merekrut pegawai dalam jumlah yang sangat banyak dan terlalu cepat dalam 2 tahun terakhir. Layanan Ruang Guru mengalami peningkatan permintaan yang besar pada awal pandemi COVID-19. Namun situasi itu berujung pada rekrutmen yang terlalu banyak dan terlalu cepat dalam 2 tahun terakhir. Ditambah situasi ekonomi global belakangan ini memburuk secara drastis. Juga berada pada titik terendah dalam puluhan tahun terakhir. Ruang Guru sebagai platform belajar online terbesar akan terus melakukan berbagai inovasi pasca pandemi. Di antaranya berfokus pada hybrid learning dan juga pembukaan lebih dari 100 pusat pembelajaran atau learning centers di Indonesia. Ruang Guru menjamin seluruh karyawan yang terdampak PHK massal akan memperoleh pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai undang-undang yang berlaku. Para pekerja pun akan mendapatkan perpanjangan asuransi. Selanjutnya, Ruang Guru akan memberikan gaji bulan terakhir secara penuh. Mereka mengalokasikan tim rekruter Ruang Guru khusus untuk memberikan dukungan pencarian pekerjaan, konsultasi psikologis, dan juga akses kelas pengembangan karir jika dibutuhkan. Startup berikutnya yang juga melakukan PHK massal yakni Toko Kripto. Salah satu perusahaan kripto yang kini juga mapan di Indonesia, Toko Kripto melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawan mereka. Toko Kripto memberhentikan 20% dari jumlah total 227 karyawan. PHK itu dilakukan dengan pertimbangan perubahan fokus bisnis. Toko Kripto mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil analisis dan juga prediksi yang telah dilakukan oleh manajemen dalam mengantisipasi kondisi pasar kripto dan juga ekonomi global yang berkepanjangan. Walaupun para karyawan di PHK, namun Toko Kripto memberikan rekomendasi karyawan kepada perusahaan-perusahaan seperti perusahaan blockchain yang selama ini telah bekerja menjadi partner mereka. Toko Kripto juga menyatakan bahwa akan menaati setiap aturan yang berlaku dan melakukan langkah-langkah terkait secara transparan dan menjamin bahwa segala perubahan yang terjadi dalam korporasi tidak akan berimbas pada standar operasional yang telah ditetapkan untuk melayani seluruh pengguna Toko Kripto. Perusahaan startup selanjutnya yakni JDID, di mana JDID ini masuk dalam salah satu startup PHK massal yang juga turut diperbincangkan oleh banyak orang. Diketahui penyedia layanan belanja online tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya di sekitar bulan Mei tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, JDID melakukan pengurangan karyawan sebagai bentuk improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar maupun tren industri di Indonesia. Langkah lain yang ditempuh startup ini sebagai improvisasi yakni melakukan peninjauan, penyesuaian hingga inovasi atas strategi bisnis dan juga usaha mereka. JDID pun memastikan bahwa perusahaan pasti akan tetap memenuhi hak karyawan yang terdampak berdasarkan regulasi pemerintah. Startup berikutnya yakni Mamikos. Mamikos merupakan platform yang menyediakan layanan untuk para pencari kos menemukan tempat tinggal secara lebih mudah dan cepat. Layanan yang telah membantu banyak orang tersebut ternyata juga dikabarkan melakukan PHK massal terhadap sejumlah karyawannya. Alasannya adalah perusahaan tengah berusaha menghadapi perubahan ekonomi makro sehingga manajemen lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi pengurangan karyawan perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Rata-rata alasannya karena ekonomi makro ya sahabat pintar. Ya, walaupun usai restrukturisasi membawa dampak pemutusan hubungan kerja, tetapi pihak Mami Kos memastikan akan memenuhi hak dan kewajiban bagi karyawan yang terkena PHK tersebut. Startup berikutnya yang juga melakukan PHK massal yakni Link Aja. Perusahaan rintisan yang berfokus pada bidang fintech tersebut diketahui juga merumahkan sejumlah karyawannya dengan alasan agar perusahaan dapat tumbuh sehat dan optimal ke depannya. Dikutip dari beberapa sumber, pihak Link Aja juga telah menyatakan bahwa perusahaan melakukan reorganisasi karyawan berdasarkan pertimbangan yang matang. Walaupun memang jumlah karyawan yang terdampak oleh pengurangan tenaga kerja ini tidak mereka sebutkan. Namun Link Aja memastikan bahwa perusahaannya akan memenuhi hak-hak karyawan sesuai aturan dan juga regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Startup berikutnya yang juga melakukan PHK massal yakni Sendit. Sendit melakukan PHK terhadap 5% karyawan di dua negara tempat mereka beroperasi, yakni Indonesia dan juga Filipina. Namun memang tidak dijelaskan lebih terperinci berapa jumlah pasti dari karyawan yang dirumahkan di masing-masing negara tersebut. Keputusan PHK ini diambil karena situasi makroekonomi yang tidak menentu saat ini sehingga memaksa perusahaan untuk mengubah struktur dan juga sumber daya tim. Kendati demikian, perusahaan startup ini tetap mencoba untuk menyiapkan rencana bisnis terbaiknya di tengah terjadinya PHK karyawan. Hal itu didasarkan pada strategi bisnis yang progresif dengan melihat situasi ke depan. Sendit memastikan perusahaan akan mendampingi tim yang terdampak dari keputusan perusahaan ini. Bahkan perusahaan menjanjikan kepada tim untuk menerima kompensasi yang layak dan juga prosesnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk bantuan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan seperti memperpanjang masa asuransi kesehatan, bantuan pendampingan psikolog, dan juga mengakurasi daftar alumni Sendit untuk membantu tim terdampak dalam mendapatkan pekerjaan lebih cepat. Startup berikutnya yang juga melakukan PHK massal yakni Fabelio, di mana Fabelio ini merupakan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang usaha furniture dan juga desain interior. Perusahaan ini juga terkena imbas dari kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 sehingga harus merumahkan sejumlah karyawannya. Diketahui Fabelio memaksa sejumlah karyawannya untuk resign jika ingin memperoleh bayaran penuh. Walaupun pihak Fabelio menepis kabar tersebut, berita tersebut pun sempat menghebohkan publik. Bahkan dikabarkan bahwa pihak Fabelio tak kunjung memenuhi hak karyawan yang terdampak PHK. Semoga kabar ini yang kita kutip dari beberapa sumber tidak benar ya sahabat pintar. Startup selanjutnya yakni Karsam. Dikutip dari situs resminya, Karsam menyatakan diri sebagai platform jual beli mobil bekas online yang terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini telah hadir di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan juga Singapura. Karsam dikabarkan mengambil langkah drastis efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Perusahaan rintisan mobil bekas yang berbasis di Malaysia ini mengaku tengah beradaptasi di tengah kondisi ekonomi yang tidak kondusif. Kebijakan efisiensi Karsam ini dilaporkan akan menyasar 10% pekerja sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber. Tahukah sahabat pintar bahwa jumlah karyawan startup yang berstatus unicorn ini atau valuasinya yang di atas 1 miliar US dollar ini mencapai 4.000 orang. Jadi jika benar 10% dari pekerja akan di PHK, maka sekitar 400 orang karyawan yang akan di PHK. Startup selanjutnya yakni Zenius, di mana Zenius ini merupakan startup pendidikan Indonesia yang dikabarkan juga melakukan PHK massal terhadap para pekerjanya. Pada sekitar bulan Mei di tahun 2022, Zenius diketahui melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Dikutip dari beberapa sumber, hal ini dilakukan usai adanya perubahan model bisnis. Tak hanya itu, Zenius juga kembali melakukan PHK massal untuk yang kedua kalinya pada bulan Agustus di tahun 2022. PHK massal dilakukan perusahaan untuk menyelaraskan kembali tujuan organisasi yang berubah akibat kondisi makroekonomi dan juga perilaku konsumen. Jadi diharapkan perusahaan bisa tetap tumbuh dalam jangka panjang. Pihak Zenius juga menyatakan bahwa perusahaannya akan tetap memberikan hak-hak karyawan yang terkena dampak PHK sesuai dengan peraturan tenaga kerja yang berlaku.
Startup berikutnya yang juga melakukan PHK massal yakni Pahamify. Masih dalam lingkup startup edukasi, perusahaan bernama Pahamify juga diketahui melakukan PHK massal pada beberapa waktu yang lalu. Menurut informasi, hal tersebut dilakukan demi upaya pengoptimalan bisnis karena perubahan kondisi ekonomi makro. Jadi, perusahaan harus merelakan beberapa karyawan terbaiknya. Dikabarkan dari beberapa sumber jumlah karyawan yang terdampak cukup besar. Namun memang pihak Pahamify menepis kabar tersebut. Pahamify membenarkan jika memang ada PHK massal, namun jumlahnya tak sebesar yang diasumsikan oleh publik. Perusahaan juga mengaku bahwa pihaknya tengah beritikat baik untuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap para karyawannya yang terkena dampak PHK ini. Startup berikutnya yakni Uang Teman, di mana Uang Teman ini merupakan salah satu perusahaan rintisan yang berfokus pada bidang fintech pembiayaan atau lending. Beberapa waktu lalu Uang Teman dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Bahkan kabarnya gaji para karyawan sejak akhir tahun 2020 tak kunjung dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut terungkap dengan adanya petisi yang dibuat oleh para karyawan dan mantan karyawan melalui website change.org. Perusahaan rintisan ini juga disebut melakukan kebohongan terhadap pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran pajak penghasilan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan para karyawan. Puncaknya, pihak OJK mencabut izin usaha startup ini. Namun, Uang Teman menggugat Dewan Komisioner OJK terkait pencabutan izin usahanya. Startup berikutnya yakni TaniHub. TaniHub merupakan penyedia aplikasi e-commerce untuk transaksi produk pertanian maupun peternakan secara B2B dan juga B2C. Kabarnya TaniHub ini juga melakukan PHK massal pada sejumlah karyawannya usai menghentikan operasional warehouse di wilayah Bali dan juga Bandung. Tutupnya 2 pergudangan milik TaniHub dilakukan karena perusahaan ini ingin menghentikan kegiatan business to consumer atau B2C untuk kemudian beralih fokus dalam meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan business to business atau B2B. Pihak TaniHub sendiri tidak menyebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena dampak dari PHK massal ini. Namun TaniHub memastikan bahwa semua hak karyawan akan dipenuhi dengan baik sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Startup yang terakhir yang juga melakukan PHK massal yakni Lumo. Lumo termasuk dalam salah satu startup PHK karyawan yang cukup membuat heboh publik. Karena startup di bidang fintech ini dikabarkan telah merumahkan sekitar 100 karyawan, di mana langkah ini dilakukan karena situasi ekonomi global yang menyebabkan startup sulit untuk memiliki akses permodalan. Perusahaan yang dulunya dikenal dengan nama Buku Kas tidak hanya melakukan PHK massal di kantor Jakarta, tetapi juga berdampak pada wilayah lain bahkan negara lain seperti India, di mana kabarnya ada 50-60 karyawan di Bengaluru, India yang juga terdampak PHK. Menurut pihak Lumo, karyawan yang terkena PHK ini akan tetap dipenuhi haknya, bahkan dibantu untuk kembali mendapatkan karir di tempat lain. Nah, sahabat pintar, itu tadi sederetan startup yang melakukan PHK massal dan penyebabnya apa sih serta kompensasi yang mereka berikan terhadap para karyawan yang terkena dampak PHK tersebut. Dan fenomena PHK massal startup ini tak hanya di beberapa startup Indonesia saja. Perusahaan rintisan di berbagai belahan dunia juga melakukan hal yang sama. Pengurangan karyawan ini dilakukan agar perusahaan bisa tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tentu saja adanya pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran oleh sejumlah startup ini menimbulkan efek yang cukup serius, terutama meningkatkan jumlah pengangguran. Usai terkena PHK pun tidak semua karyawan bisa mendapatkan pekerjaan kembali dengan mudah. Sementara bagi perusahaan itu sendiri, tingkat produktivitas mereka mungkin akan terpengaruh. Sebab perusahaan harus tetap beroperasi dengan tenaga kerja yang cukup terbatas. Nah, sahabat pintar, inilah akhir dari video ini dan penjelasan mengenai startup PHK massal yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Semoga perekonomian kita segera pulih sehingga tak akan ada lagi perusahaan yang menambah deretan panjang startup yang melakukan PHK massal. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk sahabat pintar semua dan jangan lupa di subscribe serta di komen.
Dan juga sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya karena sahabat pintar finansial semakin pintar finansial setiap harinya.